Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi pencatatan data transaksi untuk bisnis car wash atau salon mobil juga bisa. Di video ini adalah update untuk kategori terbaru, yaitu plus penjualan inventory. Kalau sebelumnya, aplikasi yang sebelumnya seperti yang tertera di layar ini ya, ini standar aplikasi transaksinya transaksi jasa ya. Nah seperti ini itemnya. Nah tapi di versi yang baru lagi, jadi kategori beda lagi, jadi nanti seperti ini nih. Nah jadi ada tambahan penjualan barang dan ada inventorinya, udah pasti ya karena penjualan barang. Nah saya akan jelaskan secara detail tentang aplikasi yang kategori plus penjualan inventory. Jika belum lihat video yang sebelumnya ya, yang standar, sebaiknya Anda lihat dulu di video sebelumnya. Karena saya yang video sekarang itu saya menjelaskan tentang tambahannya saja. Nah, jadi yang seperti ini itu ada video sebelumnya ya. Nanti saya cantumkan di deskripsi, di link. Nah, itu yang pertama ya. Nah, saya akan jelaskan yang versi kategori ada penjualan inventory. Oke, langsung saja seperti ini ya. Jadi di plus penjualan inventory ini ada menu baru ya. Kalau menu sebelumnya kan seperti ini ya, transaksi detail, price list, karyawan, laporan, settingnya. Nah kalau yang di baru ini ada transaksi jasa cuci, ini hanya captionnya aja yang berubah ya, biar nggak bingung antara transaksi jasa dan penjualan barang. Nah ini transaksi cuci yang sebelumnya juga sudah ada ya, seperti ini. Paketnya dipilih yang mana, ini juga itemnya. Terus nah yang baru ini ada penjualan barang ya, terus detailnya itemnya, terus ada inventory, sudah pasti ya. Nah ini inventory juga banyak ya, saya jelaskan dulu di inventory aja dulu ya. Jadi pertama harus ada inventory, daftar barang yang mau dijual. Nah di sini juga ada kategorinya ya, kategori aksesoris, oli, parfum dan lain-lain. Ini kategori bisa ditambahkan, caranya di inventory ini ada kategori. Nah seperti ini ya. Ini ada aksesoris, oli, parfum. Kalau mau tambah, nah tambah di sini kategorinya. Setelah diisi, nanti simpan, otomatis muncul di bawahnya. Kalau mau edit juga bisa ya, diedit, update, dan jika mau hapus, dihapus, hapus ya. Nah seperti itu. Terus di daftar inventory ini kan ada unit ya, unit. Nah unit ini juga di menu inventory sudah ada. Nah unit ini ada piece, set, atau apa ya, misalkan liter gitu ya. Tapi kalau liter satu kaleng juga hitungannya tetap piece sih. Nah kalau liter mungkin per tuang-tuang gitu, tapi kayaknya enggak deh ya. Oke, tapi bisa diatur aja sesuai kebutuhan yang di sana ya. Ini juga sama, bisa ditambah, bisa diedit, bisa dihapus. Nah sekarang ke daftar inventory ya. Jika mau tambah seperti ini, berarti kategorinya yang mana dulu ya, aksesoris, parfum, oli, atau apalagi ya yang mau ditambahin. Terus nama barangnya, terus unitnya. Ini juga daftarnya piece sama set sesuai yang tadi di master yang ini, inventory tadi mana. Nah ini dia di unit ya, sama ini juga kategori. Jika sudah ditambah maka di sini muncul. Terus harga belinya sama harga jual. Harga beli berarti modalnya ya, soalnya nanti ada ini apa namanya, ada labanya. Terus habis itu di daftar inventory ini, nah ada edit, hapus, masuk, keluar, koreksi quantity. Nah di sini di daftar inventory ini yang ada edit, hapus, masuk, keluar inventory, ini ada hak akses karyawan. Misalkan karyawan itu bisa melihat daftar inventory, oke boleh. Terus mengedit bisa apa enggak nih, berubah, nah boleh apa enggak. Terus habis itu hapus, nah hapus ini boleh apa enggak. Nah ini berarti kalau bisa masuk sini berarti bisa ya, bisa terhapus, bisa dihapus, bisa masuk atau bisa ngeluarin barang atau koreksi quantity. Nah ini di mana ini caranya, di karyawan itu ada
edit. Nah, ini yang baru. Yang baru itu ada akses inventory, edit inventory, hapus, masuk, keluar, dan koreksi quantity inventory ya. Nah, seperti ini. Terus ada lagi penjualan dan hapus penjualan. Kalau boleh nggak lihat penjualan, daftar penjualan? Oh boleh, berarti dicek. Terus menghapus penjualan boleh nggak? Kalau nggak boleh ya berarti nggak usah dicek. Kalau boleh dicek. Nah, ini nggak usah saya simpan ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini defaultnya. Oke ya, tadi sampai inventory ini opsinya ya, optionnya atau actionnya ini mau diapain ini, satu baris ini atau data ini mau diapain ya, diedit, dihapus, dimasuk jumlah barangnya lagi. Misalkan quantity masuk sekarang jumlahnya 4, misalkan jumlahnya masuk 3, ini bukan ke pembelian ya, tapi hanya edit quantity aja. Kita contoh aja ya, masuk barang. Misalkan quantity 4, diingat-ingat pedal mobil jumlahnya 4, masuk 3, berarti nanti 7 ya. Coba kita tes hasilnya. Nah ya 7, karena tadi 3 ditambah 4, 7. Nah di sini juga ada rekap barang masuk. Nah masuk ini, jadi bukti masuk barang itu ada di sini tercatat tanggalnya ya. Nah tadi kan masuk 3, berarti jadi 7 karena sebelumnya kan 4. Nah begitu juga di pengeluaran barang, keluar barang juga seperti ini. Terus dikoreksi quantity juga gitu, misalkan barangnya ini kenapa koreksi quantity, misalkan gini, ini stock opener nih, jadi misalkan barangnya itu rusak, cacat, atau hilang entah kemana, jadi ini quantity sebenarnya harus dirubah, yang sebenarnya itu berapa gitu. Misalkan kuantitinya 7, kok sekarang jumlahnya 6, hilang 1 nih. Nah coba ya, kita 6, terus keterangannya kalau enggak rusak aja deh, rusak atau dibuang ya, rusak 1. Nah berarti kan nanti harus jadi 6 ya kan, karena ini kuantiti sebenarnya 6, rusak 1 berarti 7 kurangi 6 sama dengan kan 1 nih, berarti nanti dikoreksi 1 plus 1 minus 1 ya. Oke, kita simpan. Oke, kita tes hasilnya. Oh hasilnya benar ya 6. Nah seperti ini, kita cek di koreksi quantity. Nah quantity sebelumnya itu 7, quantity sebenarnya yang harusnya ada itu 6. Oh berarti hilang 1 nih, rusak 1 nih, rusak ya, rusak 1. Nah seperti itu, ini direkap barang keluar. Nah seperti itu ya. Nah di inventory, setelah ke inventory, barangnya sudah diisi, udah bagus, udah banyak, udah sesuai stok yang ada di bengkel ya atau toko Anda. Terus kita buat penjualan barang. Nah caranya ke sini. Nah menu penjualan barang itu juga bisa diklik, karena admin ini, saya loginnya pakai admin, dia punya hak akses menu penjualan. Nah misalkan ini nggak dicek, nanti nggak bisa nih diklik ini laporan ini, menu ini penjualan barang, begitu ya. Ini biarin aja. Oke, kita penjualan barang, kita buat nih contohnya cari barang. Nah ini ya, ini contohnya, ini cari barang berarti stok yang sudah ada di inventory yang sesungguhnya. Tadi kan kita pedal ini kan ya, tadinya ada 4 ditambah 3 masuk 3 jadi 7, terus 7 kurangi 1 karena tadi rusak 1 berarti jadi 6. Jadi quantity ini tuh stok update, jadi stok yang benar-benar sesungguhnya ya. Nah ini juga perlu banget, stoknya tuh tinggal berapa sih. Nah oke, sekarang contohnya kita beli aksesoris, kan stoknya 6, mau dibeli 2 deh. Nah pas 2 biasa ini diupdate dulu ya. Nah maka 2 kali 85.000, 170.000, dibayarnya pakai uang berapa? Uangnya pakai 200.000. Ini sama, seperti caranya sama kok kayak waktu di transaksi jasa suci, tapi nomor invoice-nya ini berubah ya, ada JL. Nah nanti kita berubah ini nih, tunai. Oke tunai aja, simpan. Nah setelah disimpan ini biasa keluar struk ya, struknya juga beda nih, struknya khusus penjualan inventory. Nah lihat ya, nih pedal mobil ya, ini kan inventory ya, terus 285 170, total 170, bayarnya 200, sisanya kembalinya 30.000. Nah ini nota di sini, ada
Terima kasih sudah berbelanja, semoga menjalani langganan. Nah, ini ada caranya di sini nih. Ada di setting, informasi usaha. Nah, ini nih. Kalau yang pertama ya, yang versi standar, ini kan catatan nota transaksi kan di sini. Ini yang jasa. Nah, di sini ada yang baru, catatan nota penjualan. Nah, ini ada tambahannya sudah berbelanja. Nah, ini juga bisa disesuaikan di sana gimana ya. Oke, seperti itu ya. Kalau mau di print tadi penjualan barang ini ya udah di print. Nah, nanti saya rubah. Oke, di print ya tadi bisa. Terus setelah itu di penjualan detail. Oh ya, di penjualan ini juga bisa klik detail ya. Detail. Oh, ini ada yang kurang nih, hilang. Nanti saya rubah deh ini. Apa saya rubah sekarang ya? Oke deh, saya rubah sekarang dulu. Transaksi inventory. Kita ke codingannya. Transaksi inventory. Ini kode programnya. Transaksi inventory. Oh, sales detail info. Nah, ini kurang geser ke kanan. Nah, ini sudah ke kanan. Sekarang kita totalin ini. Sales INV. Oh, ini sales INV. Oke ya, udah benar ya ini ya. Ini sudah benar. Terus tadi sekalian kita betulin invoice ini. Nah, ini kenapa nggak ada nih transaksi invoice? Transaksi INV invoice cetak. Oh, salah ini. Transaksi INV invoice cetak. Transaksi INV invoice cetak. Nah, oke udah benar ya ini. Oke, udah bisa. Oke ya. Jadi ada yang baru adalah transaksi penjualan barang. Tadi inventory udah jelasin juga. Sekarang ke laporan. Nah, di laporan, oh ya sebentar. Sebelum ke laporan, di penjualan ini kan ada hapus. Nah, apakah Anda ingin menghapus data ini? Nah, ini juga punya akses ya. Jadi di karyawan, admin, ini punya akses hapus penjualan. Oke, kita tes ya. Ya, nggak usah si admin ini atau login user yang mana, siapa gitu ya. Di karyawan masing-masing nggak boleh hapus. Oke, kita tes hasilnya gimana nanti di penjualan barang kita hapus. Nah, tidak bisa ya, Anda tidak mempunyai akses fitur ini ya, fitur untuk menghapus ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa menghapus. Jadi bisa buat penjualan tapi nggak bisa ngapus. Nah, yang bisa ngapus siapa? Nah, yang punya akses nanti ngapus, misalkan owner atau kepala toko, supervisor, atau orang yang dipercaya sama owner. Oke, saya balikin lagi. Nah, sekarang di laporan penjualan barang
ini ada penjualan per tanggal, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa keluar datanya. Terus penjualan per bulan, ya ini sama kayak laporan biasanya itu pilihannya ya, tapi datanya yang beda. Ini penjualan barang ya, inventory. Kalau barang berarti keluar data barangnya, tapi ini kan bukan detailnya ya. Nah ini keluar per bulan ini. Terus nanti penjualan akumulasi per bulan. Nah ini akumulasi per bulan di total. Nah ini kan penjualannya 220. Coba aja kita tes di sini. Nah 170 tambah 50.000. Terus penjualan akumulasi per tahun. Nah akumulasi per tahun berarti keluar bulannya. Nah ya total di bulan Januari itu berapa total transaksi penjualannya. Terus di penjualan detail. Nah penjualan detail baru keluar itemnya nih. Nah ini dia ya, tanggal, nomor info, kategori, item name, quantity, harga. Nah ini udah keluar. Terus penjualan per tanggal, ini penjualan detail ya, penjualan detail per tanggal. Jadi keluar itemnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, oke, selanjutnya saya sudah buat di sini ada laba rugi per tanggal, per bulan, dan per tahun. Kalau per tanggal berarti pilih tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan hari ini, klik filter. Nah di sini laba rugi penjualan per tanggal ya, periode tanggal ini itu muncul total penjualannya berapa, modal ya atau harga belinya ya dikali total penjualannya sama laba ruginya dan prosentasenya. Nah kita tes ya, ini dari mana hasilnya. Oke, kita cek dulu pertama kali di penjualan detail. Ini kan jumlahnya 2 berarti dikali 2. Ini kan harga jual ya. Nah di dalam sini barang ini kan ada harga beli, harga jual dikurangi harga beli kan sama dengan laba. Oke kita tes di sini glad sama pedal mobil, kita tes dulu glad sama pedal mobil. Glad kita edit, harga belinya tuh modalnya tuh berapa HPP nya. Nah 15.000 ya, 15.000 dikali 2 kan berarti 30.000. Tadi kan jumlahnya 2 penjualan. Terus sama pedal mobil kita cek dulu harga belinya. Nah 50.000 kali 2 berarti kan 100.000. 100.000 ditambah 30.000 berarti 130.000. Nah kita uji bener apa enggak. Nah di sini 130. Ini sudah akumulasi ya, akumulasi per tanggal. Jadi total penjualan, total HPP sama total laba rugi ini persentasenya ada. Berapa persen sih keuntungannya. Nah itu yang data tadi itu hanya simulasi aja ya harga belinya. Saya nggak tahu itu harga belinya berapa, terus harga jualnya juga berapa. Yang penting ada selisihnya, kita tes seperti ini ya. Oke, terus kita lanjut lagi di laba rugi per bulan. Kalau per bulan berarti pilih bulannya dan tahun. Oke sudah benar, kita tes. Nah ini juga sama persis ya. Ya karena kan satu ini ya, satu tanggal. Kalau tanggalnya banyak kan bisa tertotal semua dalam satu bulan, dari tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan di bulan yang kita pilih. Berikutnya kita lanjut di laporan per tahun. Kalau laporan per tahun berarti muncul pilih tahunnya, klik preview. Nah kalau per tahun berarti setiap bulannya itu muncul semuanya total akumulasi penjualan dan ini modalnya, harga pokok, terus laba ruginya dan persentasenya. Ini setiap bulan keluar dari tanggal dari bulan Januari sampai terakhir dari di bulan tertentu. Dari misalkan sekarang bulan Januari berarti keluarnya hanya Januari. Misalkan sekarang bulan Maret berarti keluarnya Januari, Februari, Maret, dan ini total keseluruhannya sudah diakumulasi. Ya, oke, ini udah bagus banget. Jadi perubahannya di plus penjualan inventory ini ada penjualan barang, inventory,
dan laporan penjualan barang dan laba ruginya. Oke ya, sekian dulu video kali ini. Saya membahas hanya tentang tambahannya kategori. Jadi di aplikasi Car Wash Web Based System ini ada dua kategori. Satu kategori standar dan yang kedua adalah kategori plus penjualan inventory. Ya. Ini juga bisa di online kan, ya. Bisa cek di video sebelumnya, ada penjelasannya. Ini juga contohnya ya, saya sudah buat di online nih. Nah ini sudah di domain saya internet jakartaitsolution.com/carwash. Kalau login berarti nanti ke online sudah bisa login ya. Nah kalau ini kan yang standar. Kalau yang misalkan yang ada inventorinya itu nanti pakai folder tertentu, Car Wash Post namanya. Ya. Lebih jelasnya kalau tertarik dengan aplikasi ini bisa hubungi saya ya di WA atau di marketplace langsung. Untuk pembelian aplikasi ini juga bisa. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.